teman-teman, kembali lagi di podcast Teman Timun. Iya. Episode kali ini cukup seru ya kak ya, karena Bakal seru sih seru menurut banget sih. Karena kita udah kedatangan narasumber yang pasti kalian tahu, khususnya warga Pekalongan pasti udah nggak asing lagi. Apalagi yang suka budaya-budaya gitu. Betul sekali. Jadi kan sekarang ini ya di 2026 nih lebih tepatnya itu banyak sekali orang-orang yang mulai bikin konten, entah itu di Instagram, TikTok atau media sosial lainnya ya. Jadi udah mulai semakin banyak bermunculan. Nah kali ini tuh kita akan ngobrolin tentang konten-konten yang sekarang beredar di media sosial. Sebenarnya kalau ngomongin konten itu sangat luas ya Kak ya. Iya betul. Ada juga mungkin yang bervalue kalau boleh kita sebut gitu. Ada juga mungkin yang penting naik jadi entertainment ya. Iya. Lebih ke hiburan aja. Karena katanya ada yang bilang nih, kalau semisal kita buka sosmed ya udah buat hiburan, ngapain kita nyari yang pusing-pusing, in real life aja udah pusing gitu ya, udah banyak drama. Kita bahas tentang viral without value. Karena akhir-akhir ini juga lumayan banyak nih yang viral itu ada yang bervalue atau hanya entertainment aja. Nah kita nggak bakal ngobrol sendiri karena kita belum jadi full content creator ya. Iya, Jadi betul. kita bakal ngajak salah satu content creator di Pekalongan. Mungkin buat teman-teman semuanya yang sering muncul di FYP, entah itu TikTok ataupun Instagram. Kalau Instagramnya ada Pekalongan ya Mas ya. Ada Mas Isman. Sekalian kita get to know Mas Isman kali ya. Halo teman-teman teman timun. Teman-teman ya, Timun. teman-teman. Lucu banget namanya teman timun. Iya, kayak anak-anak Gen Z. Soalnya ini di Ya. belakang layar Gen Z semua nih. Ya, Depan dan juga belakang layar. termasuk saya. Iya. Iya, gimana kabarnya Mas Isman? Alhamdulillah baik Mbak Lulu. Ini terima kasih banget udah datang ya ke rumah saya. Terus sekarang kita bisa ngobrol-ngobrol isu yang sekarang lagi hangat gitu ya. Banget ya. Mbak Lulu gimana kabarnya? Kita baik. Oh baik. Alhamdulillah kita baik walaupun tadi sempat agak nyasar gitu ya. Tapi di sini suasananya oke banget. Iya kan, aman banget. Nah kalau Mas Isman sendiri nih udah mulai ngonten itu sejak kapan Mas? Aku mulai ngonten itu bulan Mei 2025. Oh 1 tahun yang Satu lalu tahun ya? yang lalu Pas ya, di banget ya. anniversary. Iya, Tahun ini. iya mau anniversary mau ngapain nih? Satu Kira-kira tahun. mungkin ada mau bikin konten khusus apa Iya. di anniversary-nya gitu? Iya, nanti tunggu aja. Akhir bulan. Tepatnya Akhir itu bulan. sekitar tahun tanggal 27 Mei. 27 Mei. Ah, Idul ah. Adha nih. Ya, After Idul Iya. Adha ya. fun fact-nya 27 Mei itu tanggal lahir saya. Wah, bentar lagi berarti ini bulan kelahiran. Iya, bulan 27 Mei apa kelahiran. ya? Taurus. Gemini. Oh Gemini. Oh, Gemini mungkin ada yang Gemini. Berarti ya, Gemini itu Apa? kita geng-geng elit. Oh, Jadi masa? presiden itu Jokowi, Donald Trump itu Gemini. Gemini ya. Banyak yang jadi penguasa dunia. Ini. Walaupun sering dibilang ini ya toksik ya. Iya. Iya, agak Gitu agak ya refleksi katanya, kalau refleks ya. Gemini. Iya. Tapi tergantung apa mas kayak gitu tuh? Apa bagaimana nih? Percaya nggak? Mostly Maksudnya, oh berarti mengiyakan. Iya, mengiyakan. valid. Valid. Tapi nggak semua. Oke. Jadi nanti bakalan ada kejutan ya di akunnya Pekalongan. Iya. Jadi salah satu biasa kan kalau orang ulang tahun tuh resolusi gitu ya. Iya. Ala resolusi. Nah, resolusi itu pingin konten sebenarnya. Pengen konten aja bulan Mei ya udah dimulailah. Kontennya itu tentang Pekalongan cuman belum terlalu spesifik budaya. Jadi mengenalkan waktu itu kayak beberapa tempat di Pekalongan aja. Terus ternyata banyak seneng jadi ketemu orang, jadi kenal orang-orang di netizen, terus ketemu lagi sama teman-teman SD, SMP itu kayaknya wah ternyata TikTok atau sosial media ini juga bisa jadi sarana kita nyambung silaturahmi. Betul. Awalnya itu. Why Pekalongan? Kan Mas Isman kan nggak sehari-hari di Pekalongan sebenarnya ya Oke. teman-teman ya. Kenapa kontennya itu mau spesifik Pekalongan dan pengen spesifik tentang kebudayaan gitu? Oke, nah awalnya aku share tentang tempat-tempat di Pekalongan itu karena aku kan
kebanyakan waktu di Jakarta. Mm-mm. Nah, terus kadang teman-temanku tuh banyak yang pengen tahu tentang Pekalongan, terus nanya-nanya tentang Pekalongan. Iya. Terus akhirnya ini sebenarnya buat konsumsi buat teman-temanku aja awalnya. Buat teman-temanku, terus kok ternyata bergeser orang-orang Pekalongan yang suka justru. Jadi maksimalin di situ, terus juga awalnya itu kayak seminggu sekali, tapi lama-lama kok seru ya gitu ya. Teman-temanku juga banyak yang nanya, lagi dong. Jadi kayak oke, ini share tentang Pekalongan. Jadi awalnya itu Mbak, justru karena aku nggak sering di Pekalongan, jadi aku pengen memperkenalkan Pekalongan ke teman-temanku yang di Jakarta. Mungkin kan kalau nyari tahu kota-kota gede, Yogyakarta, Semarang, apa Bandung kan udah banyak ya di sosial media gitu, udah jutaan lah gitu. Pekalongan nih, maksudnya kota besar yang di bawah Bandung, Semarang gitu-gitu. Oh unik ya, ternyata ada misal makanan apa di situ, ada tempat apa di situ gitu. Justru orang-orang sekarang trennya itu termasuk yang di kota-kota metropolitan, mereka pengen tahu fakta-fakta kota yang Kecil-kecil pesisir gitu ya Mas. benar, dan kemudian mereka akhirnya pengen tahu langsung, experience langsung. Beberapa itu ada yang nyampe datang ke Pekalongan gitu, yang ya terus ketemu saya, Mas mau dong jalan-jalan ke Pekalongan. Jadi Oke. guide gitu ya Mas, Iya, guide gitu iya, ya itu- teman-temannya ya. Itu tuh per tahun ini aku mulai, maksudnya ada temen yang datang ke Pekalongan terus aku temenin kayak gitu. Bisa jadi ide bisnis Jadi juga. Amin ya. Place to go gitu ya. Place Berarti to ini go. ulang tahunku, resolusinya Kita bisnis. aminin. Amin. Karena kan orang Pekalongan tadi ya, nggak cuma batik aja Iya, ya, betul. maksudnya banyak tuh taunya Pekalongan kota batik, udah titik, that's it gitu kan. Padahal ya Pekalongan tuh juga nggak yang orangnya setiap hari pakai batik juga, terus makanannya juga spesifik gitu, beda sama makanan-makanan di luar Pekalongan, di kota lain, terus tempat-tempatnya juga kan, kebiasaannya kayak gitu. Jadi karena media sosial inilah akhirnya ya aku ketemu orang, terus banyak orang yang kemudian jadi ide kontenku itu yang komen, yang DM Oh, gitu. iya, Jadi benar. aku cari tahu tentang ini, aku bahas kayak gitu. Itu kan kalau Mm-mm. konten-kontennya Mas Isman lebih ke budaya gitu ya. Iya. Ya. Yang mana risetnya kalau menurut aku sih agak lumayan harus deep, terus nyari Ah. taunya gitu kan. PR gitu ya, Oh, kayak PR. langsung tag upload gitu ya. Oh, Gitu nggak juga cuman ada. kan karena ada value di dalamnya, Iya, nggak betul, cuma betul. entertainment aja. Hmm. Itu riset dan persiapannya sebelum bikin konten berapa lama, Mas? Nah kalau aku tuh sistemnya baca apapun dulu gitu kan, terus ketemu ada fakta apa, terus ada informasi apa, aku kayak pilah-pilah gitu, pilah-pilah. Jadi aku tuh udah punya bahan materi konten. Nah ketika ada orang yang nanya atau ada momen-momen tertentu kayak kemarin misal momen hari pendidikan ya, Betul. ya aku keluarin materinya kayak gitu. Jadi risetnya itu sebenarnya aku nggak mengalokasikan waktu khusus untuk riset itu, nggak. Kayak misalkan lagi senggang aja nih, aku baca, oh ternyata ada fakta ini gitu. Habis itu udah aku diemin aja gitu. Terus kalau ada momen-momen tertentu, apa nih yang bisa diangkat? Oh iya ini masuk gitu. Terus aku bahas. Dan ini adalah hobi yang berkesinambungan ya, maksudnya ya. Baca kan hobinya Mas Isman baca ya. Iya. Beneran baca, terus nemu ini, ya udah ini nanti aku keluarin waktu momennya pas gitu ya. Kalau kita ngapain gabutnya? Tapi di luar membaca juga bisa loh, nonton film itu Oh, juga iya, emang. bisa kan, atau yang suka nonton drakor gitu. Coba hobinya apa? Hobinya apa? Ini bukan Enggak, ini ini bukan mau niru-niru Mas Imam, enggak. Ini beneran. Aku suka baca buku. Oke. Tapi Novel. bukunya Apa? buku yang bukan ilmu pengetahuan gitu, Hmm. fiksi gitu sih Mas. Oke. Paling novel-novel gitu. Tapi Mas Imam punya content planner gitu nggak Mas? Jadi kayak tanggal segini atau content planner mengikuti Mas Isman. paling Mas Isman mengikuti content alokasi- planner. alokasi waktunya itu kalau hari-hari besar aja, kayak misalkan 17 Agustus Iya. kan. Oh ya, terus kemarin hari pendidikan ada, tapi kalau sehari-hari nggak ada, ngalir aja. Nah makanya kenapa kemudian ini kan aku juga mengerjakan semuanya me, I, and myself. Jadi kenapa aku
agak enjoy gitu karena aku nggak satu terburu-buru, terus juga aku melakukannya mengonten itu dimulai dari apa yang biasa udah aku kerjain gitu, membaca ya misalkan ya, jadi nggak dari nol banget. Ini kalau udah semakin gede gitu ya si akun Pekalongannya itu, akankah menjadi apa ya? Ya, meluas. Jadi tidak Oh. hanya Pekalongan, mungkin kayak kota-kota di sekitarnya gitu, Mas. Atau memang Eh, spesifik atau tetap masih di tetap Pekalongan aja? Pekalongan. Mungkin ini agak mengecewakan jawabannya ya, atau mungkin di satu sisi ada yang kecil ada yang enggak, aku masih tetap di Pekalongan. Berarti akan lebih Konsisten mengulik tuh. gitu ya, Mas ya. Iya, akan lebih mengulik Pekalongan karena yang pertama aku ya yang aku baca-baca tuh kebanyakan tentang Pekalongan. Jadi ya kemampuanku sesuai kemampuanku Pekalongan. Yang kedua ya aku hidup terus teman-temanku orang Pekalongan dan udah imageku gitu di Iya. teman-temanku di Jakarta orang Pekalongan. Jadi ya udah aku akan lanjutin tentang Pekalongan. Di samping itu juga Pekalongan ini banyak sekali yang bisa diulik gitu, banyak banget. Ada lah yang bisa dibahas Selalu gitu, ada keunikan-keunikannya kan ya, orang-orangnya, bahasanya gitu. Jadi akan tetap Pekalongan. Iya, itu udah jadi brandingannya juga ya. Iya. Pekalongan. Nah, ngomong-ngomong bahasa nih, Mas Mm. Isman punya logat Pekalongan nggak? Pekalonganku sebenarnya lebih deep ke tempat aku lahir di Wonokerto. Aku lahir Wonokerto, daerah pantai lah, daerah pesisir. Jadi ya ngomong-ngomongnya Pekalongan Wonokerto gitu. Oke, coba ini kan di belakang layar kita ada orang Apa? Pekalongan yang biasa logatnya kalau menurut kita sih masih kental ya Pekalongannya ya. Coba Mas Isman ngobrol apapun sama dia pakai bahasa Jawa. Pengen denger deh sedikit aja, bentar aja. Coba Mi. Terus lah naik gini kok aduh nemen ya aku kok silir-silir kan enak gini ngantuk ikan ya. Lah poyo sih. Oh ya, koyo enak kan ngawain ngantuk Masuk gawe hari po. lari. Pancen penak nang kene kok. Arif Arif. itu apa? Ngantuk. Enggak tahu ya. Arif ya. Hari Ngantuk. Tapi Mas di Jakarta udah berapa lama, Mas? 7 tahun. 7 tahun. Mungkin kalau dari Pekalongan, orang Pekalongan sendiri dengar Mas Isman ngomong bahasa Indonesia udah agak kurang gitu ya. Maksudnya logat Oke. Pekalongan. Iya. Tapi mungkin bagi teman-teman Mas Isman yang di Jakarta, ini Pekalongan Betul. banget gitu kan. Iya. Kalau Mas Isman nih as a content creator gitu ya, ada nggak sih mungkin yang menginspirasi Mas Isman untuk menjadi content creator? Content creator. Kalau aku nggak spesifik content creator ya, nggak spesifik personnya. Justru aku lebih banyak ngelihat media sih. Pernah dengar nggak Asumsi? Iya. Nah, media Asumsi dia tuh punya segmen namanya Asumsi District. Itu spesifik membahas tempat tertentu gitu. Inspirasiku dari situ. Itu tuh kayak membahas sebuah tempat tapi dengan POV yang menarik gitu. Dan ringan gitu ya. Dan ringan dan dengan budaya pop gitu. Nah, aku look up-nya ke situ. Awal-awal aku develop Pekalongan itu bisa dibilang benchmark-nya lah ke situ gitu. Kalau konten kreator yang aku lihat itu gimana mereka konsisten membangun niche-nya. Betul. Aku lihat di situ. Ini kan kalau tadinya ya, aku mikirnya itu mungkin FYP-nya Mas Isman itu agak yang berat-berat. Soalnya kan kayak tadi asumsi terus Iya. kan juga sering baca. Tapi ternyata tadi ngelihat yang receh-receh juga. Iya, FYP-nya itu kayak apa, Mas? semua FYP-nya link sepertinya ya. Malah justru banyak kan yang konten-konten ringan kayak tahu nggak yang mas-mas alumni. Nggak tahu ya. Oh, bes. Ada kontennya Alfarizi namanya. Alfarizi pokoknya itu. Terus ya Kak Kev. Oh, kakek juga. Iya. Kalau yang MPD itu ya Mas ya. Ya, Oh, MV, itu juga. iya. Niki Masuk. Putra, Iya? iya masuk. Oh, wow. Makanya aku tuh justru ya mix lah antara itu dan itu. Kalau gosip Gosip apa nih? Contoh akunnya. Apa ya, yang lagi rame mungkin Mas ini. Kalau dulu itu kan masih jadi gosip banget di masyarakat ya terkait dengan dia perannya sebagai ibu tapi kok tidak mempresentasikan. Terus habis itu mantan suaminya yang ya membuka ya istilahnya membuka gitu ya kegiatan yang untuk melarang anak gitu Mas. Nah kalau menurut Mas Isman sendiri, tapi kan di masyarakat ini
rame kalau Juli itu. Dan Iya. masih dipuja-puja kayak oh cantik oh ini, tapi Nggak ada mereka cancel tuh culture ya. iya nggak ada cancel culture, padahal kayak banyak perdebatan yang bilang kalau Juli ini adalah contoh negatif yang harusnya nggak kita kasih panggung, tapi kalau di masyarakat malah dikasih panggung dan tambah hype gitu. Kalau menurut Mas Isman sendiri gimana Mas? Tadi apa nanya FYP-nya ya? Iya. Kadang sekali dua kali muncul kayak gitu, Gitu. karena kan itu udah skala nasional ya, gosip Iya, apapun gitu ya, entah itu gosip positif apa negatif, itu selama itu rame, orang itu akan suka mengkonsumsi. Karena aku belajar juga, terutama dari kontenku juga ya, akhirnya aku belajar sesuatu, orang itu akan seneng kalau dia akan dianggap sebagai orang yang tahu pertama kali atau tahu update apapun itu beritanya gitu ya. Yang bikin kemudian nggak di cancel ya kayak gitu ya, karena itu banyak orang yang share, si sosial medianya nggak mau tahu itu berita positif atau negatif, akhirnya naik terus lah itu medianya. Ya, dan kalau di Indonesia ya, nggak tahu sih kalau misal di luar negeri gimana. Orang itu gampang viral kalau melakukan sesuatu yang sebenarnya itu kayaknya nggak ada value-nya deh, no value gitu ya. Malah yang Apa ya kalau kasarnya mungkin don't make stupid people famous gitu ya. itu gampang banget viralnya. Kenapa ya di Indonesia itu orang-orang pada sukanya yang kayak gitu, tapi biasanya orang-orang viral dengan cara seperti itu gampang dulunya kan. Kayaknya ada salah satu ini juga konten kreator Panji Pragiwaksono bilang sedikit lebih beda itu lebih baik daripada sedikit lebih baik gitu. Jadi kenapa viral? Dia beda. Ketika mereka naik pun yang dikenal orang kan akan sifat anomali dia dibanding orang lain. Misalkan suka maki-maki, terus juga apa tadi si Jule itu gitu dengan keunikannya. Jawabannya akan long last atau akan cepat turun? Menurutku akan cepat turun. Kalau misalkan itu tuh bisa nggak sih Mas diterapin dengan kayak kita mengatur nih konsumsi konten buat masyarakat, karena itu kan berdampak kayak dorongan orang untuk komen negatif dan lain sebagainya, itu kan ada dampak negatifnya kan Mas. Nah itu tuh bisa nggak? Apakah itu bisa diterapkan juga kalau misal kita bikin konten yang kayak Mas Isman bikin ini, values ini? Bisa banget sebenarnya. Sebenarnya aku pengen menularkan ya dalam tanda kutip ya, ngajak ke teman-teman yang lain itu juga ternyata konten yang kayak aku ini juga banyak yang suka gitu loh. Jadi dan juga bermanfaat dalam arti nggak cuman sebagai konsumsi, sebagai konten, tapi juga mereka yang nonton kemudian jadi belajar sesuatu. Nah, ngomong-ngomong tadi tentang komunitas komunitas baru banget kok tiba-tiba muncul nih di FYP ku, ada PKL Walking Club. Nah, di sini kayaknya ada yang nggak asing gitu ya. Ini punya Mas Isman sendiri apa gimana nih Mas? Foundernya? Itu nggak saya sendiri. Ada teman-teman. Ini shout out ya buat Bayu sama Farsan. Oh, dari teman jalan ya? Ya. Dua orang itulah yang awalnya itu ngontak aku, terus Mas aku mau bikin gini Mas, percaya aja pasti banyak. Itu yang daftar itu belum ada sehari udah ada 50 orang. Terus akhirnya kita close, dan pas hari H nggak nyangka juga banyak juga yang tetap datang walaupun panas banget. Oke, ini berarti akan menjadi agenda bulanan apa gimana Mas? Bulanan rencananya. Jadi konsepnya jalan-jalan melihat budaya Pekalongan atau gimana Mas? Atau nanti pas jalan itu ada makanan kita cobain atau gimana Mas konsepnya itu? Kita simply jalan-jalan aja sih. Jalan-jalan aja. Sebenarnya jalan-jalan aja. Oke, ini mungkin kedepannya juga kita bisa berkolaborasi dengan Oke, konten-konten pasti. lainnya ya. Makasih banyak ini Mas udah mau kita ajak ngobrol juga seputar konten kreator yang rimbannya tuh udah gede banget ya Mas ya. Oh ya. Malah jadi sekarang mungkin bisa jadi pekerjaan utama kalau yang zaman sekarang konten kreator ya. Iya. Kedepannya mau ada proyek apa lagi nih Mas? Atau masih menjadi surprise yang harus teman-teman tunggu dan fans Pekalongan tunggu? Ada beberapa juga selain konten juga menulis, membuka collab lah sama teman-teman. Apapun backgroundnya, maksudnya niche-nya, backgroundnya. Nah, mungkin segitu aja podcast dari Teman Timun. Untuk next episode-nya mungkin Teman Timun tunggu. Sekian dari aku Tata dan juga Lulu dan juga Mas Isman. Kita See panggil you. ya, terima kasih See you. Mas Isman dan see you. Terima kasih Pak Tata, Mbak Lulu. Ya.